Hai, assalamualaikum. Balik lagi di tutorial Facebook di channel Melodi Romansa. Oke, di sini kita akan membahas Facebook terkena sesi permanen. Seperti ini Facebook tidak aktif dan tidak ada di pencarian Facebook. Dan untuk membukanya, oke, langsung kita cek videonya. Let's go. Oke, pertama kita masuk akun Facebook. Di sini saya menggunakan browser Yandex. Masukkan email atau nomor handphone Facebook kalian, lalu masukkan password dan login. Nah, perhatikan di sini Facebook terkunci sesi permanen. Nah, kalian klik aja lanjutkan. Nah, pemeriksaan keamanan tiap akun berbeda-beda. Contohnya di sini ada 3 pemeriksaan keamanan. Saya coba dulu dari atas, konfirmasikan identitas dari komputer lain. Untuk melanjutkan kalian harus login dari browser yang tertera di sini. Contohnya di sini ada Chrome, ya LED. Saya coba masuk dari Chrome. Ini harus memang benar kalian yang memang sudah masuk dari browser tersebut. Oke ya, Facebook sudah login, kalian klik lanjutkan. Nah, jika halamannya seperti ini berarti Facebook bisa dibuka. Klik lanjutkan. Tinggal kalian ganti password yang baru. Oke, gimana jika kita tidak bisa mengakses dari semua browser di sini? Ya, kalian klik aja konfirmasi identitas dengan cara lain. Oke, selanjutnya kita pilih pemeriksaan yang kedua. Di sini masuk melalui akun Google Anda. Dan di sini saya anggap kita tidak bisa mengakses emailnya. Oke, langsung klik aja konfirmasi identitas dengan cara lain. Oke, langsung kita pilih yang dapatkan kode yang dikirim ke email Anda. Dan karena tadi saya anggap tidak bisa mengakses email, jadi ini tidak bisa diakses. Dan seumpama ini ada kode pembuka juga biasanya tidak terkirim di email. Kalian klik aja konfirmasi identitas dengan cara lain. Nah, di sini ada opsi baru yaitu unggah tanda pengenal berfoto. Kalian klik dan lanjutkan. Kalian sudah harus menyiapkan dulu tanda pengenal atau ID card. Oke, klik lanjutkan. Kalian klik pilih foto untuk mengunggah tanda pengenal yang sudah disiapkan. Di sini saya menggunakan KTP dan pastikan untuk nama dan tanggal lahir harus sesuai dengan data akun Facebook yang terkunci sesi permanen. Namun jika lupa tanggal lahir kalian buat ngasal aja, yang penting nama sama dengan akun. Oke, klik checklist dan untuk jenis tanda pengenal yang lain kalian bisa klik ini untuk mempelajarinya. Jika sudah, klik lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan email yang bisa diakses. Jadi kita harus buat email baru. Saya sarankan kalian gunakan Spambox.me karena mudah untuk membuatnya dan mudah untuk menerima email masuk. Cara daftarnya kalian klik bagian ikon pengaturan, kemudian pilih bagian yang saya lingkarin ini. Di sini kalian buat username sesuai keinginan kalian. Jika sudah, klik change. Nah, sudah jadi, tinggal kalian klik icon i. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian tekan aja emailnya, otomatis sudah tercopy. Oke, jika sudah, kembali ke Facebook dan tempelkan di kolom email. Jika sudah, klik lanjutkan. Nah, pastikan email sudah benar, lalu checklist, kemudian klik lanjutkan. Oke, banding sudah dikirim, tunggu aja 2-5 menit. A few moments later. Setelah beberapa menit, buka emailnya, klik open inbox. Nah, ada email masuk. Kalian refresh, kemudian klik. Nah, ini adalah email balasan dari Facebook. Facebook mengirimi link tautan. Kalian copy semua link tautannya ini, kemudian klik penelusuran web. Dan kalian pilih browser di mana kalian gunakan saat banding tadi. Dan kita diarahkan ke halaman Facebook tadi. Di sini kalian klik lanjutkan. Kemudian kalian buat password yang baru. Jika sudah, klik lanjutkan. Yang ini lewati aja. Kemudian buka kabar beranda. Nah, jika terjadi error, kalian klik back to home atau langsung login Facebooknya. Oke, sudah tidak terkunci lagi. Kalian klik OK. Dan Facebook berhasil bisa diakses kembali. Namun di sini jika nama Facebook kalian tidak standar Facebook atau nama asal-asalan,
banding juga pasti akan ditolak oleh Facebook. Biarpun kalian menggunakan jenis ID editan, pasti akan ditolak. Nah, bagaimana jika nama sebenarnya sudah standar Facebook, artinya nama orang dan tanda pengenal atau ID cardnya sudah original, namun banding tidak diterima? Ya, contohnya seperti ini, banding tidak diterima. Nah, kalian biarkan aja selama 10 hari baru banding lagi, karena jika langsung banding pasti akan ditolak lagi. Dan untuk melakukan banding berikutnya, kalian coba edit ID-nya atau tanda pengenalnya, entah itu efeknya atau ukurannya, atau juga bisa kalian gunakan jenis tanda pengenal yang berbeda, dan pastinya juga menggunakan email yang baru lagi. Oke, semoga bermanfaat. Goodbye. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.